Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang terkasih. Apa kabar? Kami berharap kita semua dalam keadaan sehat. Mari kita akan memasuki ibadah. Untuk itu kami persilakan untuk melakukan saat teduh sejenak. Jemaat yang terkasih, kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama bersahutan dalam ajakan beribadah. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumah-Mu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Kasih Allah pengikatnya bagi kita umatnya. Kita disatukan oleh Roh Allah. Kita satu di dalamnya. Mari kita bernyanyilah. Mari nikmati kasih-Nya. Mari gandeng tangan agar dunia tahu kita satu di dalamnya. Kebaktian ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin, amin. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita patut bersyukur jika tahun ini kita diperbolehkan untuk merayakan HUT ke-33 penyatuan GKI. Gereja Kristen Indonesia lahir dari sebuah imajinasi tentang adanya kesatuan. Pertama-tama tentu kesatuan gereja, sebagaimana harapan Tuhan Yesus dalam doanya supaya mereka semua menjadi satu. Kita harus mengakui ada banyak kepelbagaian di tengah hidup ini. Kepelbagaian yang tampak dalam kehidupan terlalu rawan untuk dibiarkan begitu saja. Nafsu pengagungan diri mudah mencuat di tengah kepelbagaian dengan akibat peniadaan terhadap yang lain. Kalau ini yang terjadi, salahnya bukan terletak pada kepelbagaian yang ada di tengah hidup ini sendiri. Salahnya adalah keengganan untuk berimajinasi bahwa yang beragam itu juga terhubung satu dengan yang lain. Hubungan yang sebenarnya saling bergantung. Tetapi kebergantungan tersebut tidak selalu kasat mata. Maka butuh imajinasi untuk mengakui dan mengamininya. Selanjutnya, imajinasi tentang kesatuan hidup juga dibutuhkan untuk memajukan peradaban. Peradaban bisa maju jika manusia mampu menjawab tantangan dengan kreativitas. Saat ini GKI menghadapi berbagai tantangan. Tantangan itu sifatnya internal dan eksternal. Yang internal antara lain konflik-konflik antar kelompok dan antar individu. Tidak perlu malu untuk mengakuinya. Sekalipun semua menghayati panggilannya sebagai pelayan dan bertekad untuk melayani Tuhan dengan sepenuh hati. Namun karena alasan tertentu ada saja yang berkonflik. Penatua dengan pendeta, pendeta dengan pendeta, anggota jemaat dengan anggota jemaat dan sebagainya.
Sebab konfliknya juga macam-macam. Mulai dari yang sepele atau seharusnya sepele, sampai dengan yang prinsip atau dikesankan sebagai prinsip. Apalagi di masa pandemi yang berkepanjangan ini semakin banyak orang yang gelisah, bahkan terganggu jiwanya. Teori konspirasi laku keras, sikap orang bisa menjadi ekstrim, situasi politik menjadi panas. Tidak hanya di Indonesia, di negara-negara lain juga begitu. Apakah GKI mampu menghadapi tantangan-tantangan tersebut secara kreatif? Tidak ada satupun yang bisa menjawab dengan kepastian. Potensi memang ada. Salah satunya adalah yang datang dari pengalaman selama 33 tahun ini. Pengalaman mengelola kesatuan telah membuahkan banyak kreativitas. Dan itu adalah modal yang baik untuk menghadapi tantangan-tantangan di masa kini dan mendatang. Tetapi tidak ada yang dapat memastikan bahwa pengalaman yang sudah banyak itu akan membuat GKI mampu menjawab tantangan-tantangan di masa kini dan nanti. Maka tidak ada jalan lain selain melanjutkan imajinasi tentang kesatuan GKI. Imajinasi ini belum selesai dan mungkin juga tidak akan pernah selesai. Umat kekasih Tuhan, ulang tahun GKI hari ini kita rayakan masih dalam situasi pandemi yang penuh keterbatasan. Ibadah tatap muka, aktivitas gerejawi, dan kegiatan sosial kemasyarakatan dilakukan secara terbatas. Di satu sisi, keterbatasan dapat menantang kita menjadi lebih kreatif dan inovatif. Di sisi lain, keterbatasan dapat juga membuat kita menjadi pasif dan apatis. Apakah kehidupan bergereja kita di masa ini diwarnai dengan kreativitas dan inovasi? Tidak berhenti untuk terus berderap dalam karya dan kasih? Atau kehidupan bergereja menjadi redup dan dingin? Umat kekasih Tuhan, ulang tahun GKI hari ini kita rayakan masih dalam situasi pandemi yang penuh keterbatasan. Ibadah tatap muka, aktivitas gerejawi, dan kegiatan sosial kemasyarakatan dilakukan secara terbatas. Di satu sisi, keterbatasan dapat menantang kita menjadi lebih kreatif dan inovatif. Di sisi lain, keterbatasan dapat juga membuat kita menjadi pasif dan apatis. Apakah kehidupan bergereja kita di masa ini diwarnai dengan kreativitas dan inovasi untuk terus berderap dalam karya dan kasih? Ataukah kehidupan bergereja menjadi redup dan dingin? Marilah kita mengakui kelemahan dan kegagalan kita di hadapan Tuhan, seraya bertanya kepada diri sendiri, sudahkah yang terbaik kuberikan kepada Yesus Tuhanku? Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Besar pengorbanannya di Kalvari, diharapnya
Bapa Surgawi, ketika pandemi datang, kami hidup dalam keterbatasan, namun tidak ada yang dapat membatasi kasih-Mu kepada kami. Pemeliharaanmu, penyertaan-Mu, dan penguatan yang daripada-Mu tetap kami rasakan. Kami sadar bahwa keterbatasan seharusnya tidak menjadi alasan bagi kami untuk tetap rindu bersekutu, walaupun secara online. Keterbatasan bukanlah alasan bagi kami untuk tetap berkarya di gereja maupun di tengah masyarakat. Namun demikian, kami yang mengakui bahwa keterbatasan kerap membuat kami tidak lagi berderap dalam karya dan kasih. Ampunilah kami jika kami menjadi malas berbakti, jika kami menjadi enggan melayani, jika kami menjadi berhenti mengasihi. Mampukanlah kami sebagai gereja-Mu untuk tetap rindu bersekutu, tetap berderap bersama dalam melayani dan mengasihi. Inilah pengakuan dan permohonan yang kami naikkan dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Berita pengampunan diberikan bagi setiap kita yang dengan sepenuh hati mengaku dosa dan mengharapkan kasih serta anugerah Tuhan. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat 16, 19, dan 21 tertulis, Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam dia. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Yesus Kristus kita satu tetap, dalam Roh Yesus Kristus kita satu tetap, mendoakan semua jadi satu kelak, biar dunia tahu bahwa kita muridnya dalam kasih tubuh Kristus yang esa. Kita jalan bersama bergandengan erat, kita jalan bersama bergandengan erat, menyiarkan berita bahwa Tuhan dekat, biar dunia tahu bahwa kita muridnya dalam kasih tubuh Kristus yang esa. Jemaat sekalian, tibalah saatnya untuk kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita mohon Roh Kudus menolong kita,
sehingga kita bisa menerima firman itu. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk berita anugerah yang telah Engkau berikan bagi kami. Sebuah berita pengampunan yang menolong kepada setiap kami, untuk kami tetap mampu menjadi anak-anak Tuhan. Tetap mampu menjadi murid-murid Tuhan dalam melanjutkan karya kehidupan di atas muka bumi ini. Dalam kerinduan itulah kami mohon, kiranya kuasa Roh Kudus berkenan mengurapi hati dan akal budi kami, membuat kami bisa mengerti dan memahami dengan baik setiap bagian firman Tuhan yang akan kami baca bersama-sama. Segala sarana dan prasarana yang kami gunakan Tuhan urapi, sehingga boleh menunjang dan menopang pemberitaan sabda Tuhan ini dengan baik. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian, mari kita perhatikan bacaan kita hari ini, yakni di dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-56 sampai dengan 69. Saya bacakan untuk kita semuanya. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari surga. Bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu, dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Semuanya ini dikatakan Yesus di Kapernaum ketika ia mengajar di rumah ibadat. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, "Perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya?" Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka, "Adakah perkataan itu mengguncangkan imanmu? Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat Anak Manusia ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Tetapi di antara kamu ada yang tidak percaya." Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Lalu ia berkata, "Sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya." Mulai dari hari itu, banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, "Apakah kamu tidak pergi juga?" Jawab Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, kepada siapakah kami pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal, dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah." Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah setiap kita yang menerima dan yang mau hidup di dalamnya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, mari bersama-sama kita mengawali perenungan kita dengan apa yang diungkapkan, atau tepatnya dengan apa yang ditanyakan Yesus kepada murid-muridnya. Yaitu di dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-67. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, "Apakah kamu tidak mau pergi juga?" Jemaat sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, pertanyaan ini menjadi sebuah pertanyaan yang sifatnya menantang. Pertanyaan ini menjadi sebuah pertanyaan yang sifatnya ingin mengkonfirmasi berada pada posisi di manakah para murid pada saat itu.
Pertanyaan ini menjadi sebuah pertanyaan yang sangat tegas. Tentu juga adalah sebuah pertanyaan yang sangat syarat dengan sebuah emosi yang ada di dalam diri para murid. Dan barangkali juga yang ada pada diri Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana tidak? Karena pertanyaan ini berangkat dari sebuah latar belakang. Yang pertama itu dikatakan, maka bersungut-sungutlah orang-orang Yahudi tentang dia. Karena ia telah mengatakan, akulah roti yang telah turun dari surga. Sebelumnya Tuhan Yesus mengatakan bahwa aku adalah roti yang telah turun dari surga. Orang-orang Yahudi kemudian merespon dengan mereka bersungut-sungut. Bagaimana mungkin? Dia itu kan Yesus, anaknya Yusuf, si tukang kayu itu. Dia kan yang kesehariannya bersama-sama dengan kami. Orang banyak mulai bersungut-sungut menunjukkan bahwa mereka tidak mau menerima Yesus. Kemudian yang kedua, itu terdapat di dalam ayatnya yang berikutnya. Ya. Ketika di situ dikatakan di dalam ayatnya yang ke-52, orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Bahkan Yesus mengatakan, barang siapa yang mau memakan tubuhku, yang mau meminum darahku, maka mereka akan menikmati hidup. Wah, orang banyak bukan hanya sekadar bersungut-sungut ini. Lalu satu dengan yang lain mulai bertengkar. Ujungnya apa? Ujungnya adalah ayatnya yang ke-66. Mulai dari waktu itu, banyak murid-muridnya yang mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan. Awalnya orang banyak begitu berbondong-bondong. Kehadiran mereka tentu memberi semangat. Kehadiran mereka yang banyak dan berlimpah itu tentu memberikan sebuah kepercayaan diri yang semakin besar bagi para murid. Ketika mereka kemudian bersungut, mereka bertengkar, bahkan mereka meninggalkan Yesus. Adalah satu hal yang lumrah ketika kemudian Yesus menantang para murid. Apakah engkau tidak ikut pergi dengan mereka? Ya kan? Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, di tengah-tengah situasi yang terancam, di tengah-tengah situasi yang prihatin, layak untuk kita bertanya pada diri kita sendiri. Apakah kita tetap percaya kepada Tuhan? Apakah kita tetap beriman kepada Tuhan? Saya kira pertanyaan ini sama sebenarnya dengan sebuah pertanyaan yang diungkapkan oleh Yosua. Pada satu sisi, ini menjadi bagian dari bacaan leksionari kita hari ini sebenarnya ya. Di dalam Yosua pasalnya yang ke-24, ayat 14 itu dikatakan demikian. Oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas, dan setia. Yosua memberikan sebuah harapan yang baik. Ya. Karena apa? Karena bangsa Israel sudah menikmati janji-janji Tuhan. Mereka sudah masuk ke tanah perjanjian. Untuk sekian lama mereka sudah menikmati keamanan. Karena tidak ada satu musuh pun yang mampu berdiri di hadapan mereka. Ketika mereka sudah menikmati setiap janji-janji Tuhan, tidak ada yang baik yang dijanjikan oleh Tuhan yang tidak terwujud. Semuanya terwujud. Dalam situasi yang demikian itu, Yosua memberikan perintah. Tetapi perintah itu pun juga dibarengi dengan sebuah kalimat, kalau engkau memandang itu baik, kalau tidak ya sudah. Nah, atas pertanyaan itu kemudian mereka mengatakan secara berturut-turut dalam ayatnya yang ke-16, jauhkanlah daripada kami untuk meninggalkan Tuhan. Ayatnya yang ke-18 kembali dikatakan, kami pun akan beribadah kepada Tuhan. Bahkan dilanjut lagi dalam ayatnya yang ke-21, mereka mengatakan hanya kepada Tuhan saja kami akan beribadah. Dan ayatnya yang ke-24, kepada Tuhan Allah kita kami akan beribadah dan firman-Nya akan kami dengar. Dalam situasi baik, Yosua bertanya, apakah engkau tetap mau beribadah kepada Tuhan? Dan mereka mengatakan, ya, kami akan beribadah. Kalau kita kembali kepada bacaan atau pertanyaan yang disampaikan Yesus kepada Petrus, apa jawab Petrus? Dengan begitu mantra Petrus pun mengatakan demikian. Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal.
Dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah. Dalam situasi yang baik, bangsa Israel menyerukan semangat, kami hanya akan beribadah kepada Tuhan, kami hanya akan beriman kepada Tuhan. Dalam situasi prihatin dan sendiri, Petrus menjadi representasi dari para murid. Kami tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah, dan perkataanmu adalah hidup yang kekal bagi kami. Kami tidak akan pergi kepada yang lain. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, atas dua situasi yang berbeda, kita menemukan sebuah komitmen dan pengakuan iman yang begitu tegas. Hanya kepada Tuhan mau beribadah. Hari ini, kita merayakan ulang tahun yang ke-33 untuk penyatuan GKI. 3 sinode dalam sejarah yang berbeda, dalam tradisi-tradisi yang juga berbeda, dalam situasi dan keadaan yang tentu juga ada yang berbeda. Tetapi memiliki sebuah komitmen, kami mau menyatu, kami mau bersatu. Di tengah-tengah banyaknya orang yang sangat rindu untuk mendirikan gereja sendiri, untuk mendirikan sinode sendiri. Tetapi kita bersyukur. Kita bersyukur punya bapak-bapak gereja gitu ya. Kita punya sesepuh-sesepuh yang memiliki sebuah komitmen untuk bersatu dengan baik. 33 tahun. Tentu ini adalah sebuah perjalanan yang tidak mudah. Ada suka maupun duka, ada situasi dan keadaan yang juga terus dengan begitu cepat berubah. Tidak gampang menjaga spirit kesatuan itu. Tapi hari ini, kita bersyukur 33 tahun bisa kita jalani. Tetapi selaras dengan peristiwa itu, atau selaras dengan kebahagiaan itu, muncul sebuah pertanyaan. Sama dengan pertanyaan yang disampaikan Yosua. Apakah engkau tetap mau beribadah kepada Tuhan? Situasinya sudah baik. Apakah engkau tetap akan beribadah kepada Tuhan? Atau sama dengan sebuah pertanyaan yang disampaikan kepada Petrus. Apakah engkau tidak akan pergi sama dengan mereka yang sudah meninggalkan Tuhan? Sekarang di dalam keprihatinanmu, sekarang di dalam kesendirianmu, dalam situasi yang terus berubah dan tidak mudah itu. Apakah engkau akan tetap beribadah kepada Tuhan? Ya, saya rasa jawaban kita sama dengan kehendak daripada Yosua. Tetap takut, hidup takut akan Tuhan. Tetap beribadah dengan setia dan tulus ikhlas di hadapan Tuhan. Saya rasa jawaban kita tetap sama dengan apa yang disampaikan oleh Petrus. Kepada siapa lagi kami harus pergi? Kami tahu, kami percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus daripada Allah. Tetap akan percaya kepadanya. Tetapi sekarang pertanyaannya adalah, bagaimana kita akan menghidupi iman kita itu di dalam keseharian kita, di dalam harapan kita bahwa penyatuan itu tidak hanya sampai di sini, tetapi derap penyatuan itu akan terus ke depan. Dalam situasi zaman yang terus berubah, dalam tantangan-tantangan yang terus akan hadir dalam kehidupan kita. Maka kita bersyukur kalau tema kita hari ini adalah berderap dalam persekutuan kasih dan karya. Satu titik pijak yang ada adalah bagaimana kebersamaan itu kita gali dan kita dapatkan dari sebuah makna persekutuan yang ada di dalam bacaan kita hari ini. Persekutuan itu memiliki 3 makna. Bercermin dari apa yang diungkapkan dalam bacaan kita hari ini. Makna persekutuan kita yang pertama adalah kita temukan dalam ayatnya yang ke-56. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Makna persekutuan ini memang bisa kita gali dan kita temukan dalam makna perjamuan malam atau perjamuan kudus. Ya. Ketika kita menikmati roti sebagai simbol tubuh Kristus, ketika kita menikmati anggur sebagai simbol dari darah Kristus, kita dipersatukan. Kristus tinggal di dalam kita dan kita tinggal di dalamnya. Ia mau memerintah atas hidup kita layaknya kepala. Ia yang mengatur, ia yang mengendalikan seluruh gerak tubuh. Dan kita di dalam ketertundukan yang sepenuhnya menjadi tubuh yang siap untuk dikendalikan, yang siap untuk mewujud nyatakan apa yang menjadi kehendaknya. Maka persekutuan itu bukan hanya sekedar persekutuan jasmani. Kalau mau hadir ya ayo, waktunya kumpul ya kumpul gitu ya. Waktunya ketemu ya ketemu.
Kalau sudah ya sudah gitu ya. Enggak. Tapi persekutuan di sini adalah persekutuan yang melibatkan hal-hal yang jasmani, hal-hal yang nampak oleh mata, tetapi juga hal-hal yang rohani. Persekutuan yang sepenuhnya ketika kita dipersatukan dengan Kristus, Ia menjadi kepala dan kita tubuhnya. Tetapi kemudian yang kedua, persekutuan itu berarti kita dipersatukan juga dengan seluruh orang yang mau menikmati roti dan anggur yang sama. Kita dipersatukan dengan mereka untuk kita bisa berbagi kasih satu dengan yang lain. Entah mereka segereja dengan kita atau tidak, entah mereka seagama dengan kita atau tidak, bahkan entah mereka mau menerima roti dan anggur itu atau tidak. Tapi toh kita membangun semangat berbagi kasih itu dengan mereka. Sehingga makna persekutuan yang kedua itu memiliki sebuah akibat. Hadirnya kehidupan, spirit kehidupan. Ayatnya yang ke-57. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Jadi di dalam persekutuan itu berdampak, berakibat terhadap kehidupan. Kristus mengorbankan dirinya supaya kita hidup. Ia menyerahkan tubuh dan darahnya supaya kita hidup. Maka di dalam persekutuan itu ada gairah kehidupan yang baru. Maka pertanyaannya adalah, ketika kita sudah 33 tahun bersekutu, apakah masih ada spirit dan semangat untuk saling menghidupi dan saling menghidupkan satu dengan yang lain? Karena kita sudah dihidupi oleh Kristus. Karena kita sudah dihidupkan oleh Kristus. Mau gak kita menghidupkan? Jangan-jangan kita tahu ada situasi jemaat Tuhan yang sedang prihatin, kita tetap bergaya, bahkan kita tetap merasa berjaya dengan segala kepongahan-kepongahan kita, dengan segala keberhasilan-keberhasilan kita. Bukankah dampak COVID-19 ini membuat banyak gereja yang harus berjuang mengelola karya layanannya? Pertanyaan bagi kita, apakah persekutuan kita masih menjadi persekutuan yang menghasilkan kehidupan dan mau merawat kehidupan yang sudah Tuhan anugerahkan? Yang ketiga atau yang terakhir, persekutuan itu bersifat kekal. Maka dikatakan dalam ayatnya yang ke-58 di sana, barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Bukan hanya hidup seketika, bukan hanya hidup suatu ketika atau sewaktu-waktu, tetapi hidup selamanya, bahkan mencapai kekekalan. Ini mengingatkan kita akan apa yang Kristus sampaikan. Jangan hanya bekerja untuk menghasilkan, atau jangan hanya bekerja untuk sesuatu yang bersifat kefanaan, tetapi bekerjalah untuk sesuatu yang kekal. Persekutuan kita dengan Tuhan, persekutuan kita dengan sesama, mestinya berorientasi terhadap kekekalan itu. Bukan hanya sesuatu yang sifatnya sementara, bukan hanya terhadap kehormatan, tahta, dan harta yang ada di dunia ini, tetapi untuk kerajaan Allah, kerajaan Tuhan. Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, itulah persekutuan yang mau kita hidupi. Dan itulah persekutuan yang hari ini kita pertanyakan kembali. Apakah kita sudah bersekutu yang demikian dalam semangat penyatuan GKI? Yang kedua, di dalam menghidupi semangat persekutuan itulah kita mau bukan hanya sekedar berbicara tentang kasih, tetapi merealisasikan cinta kasih itu di dalam karya-karya nyata dalam kehidupan kita hari lepas sehari. GKI bukanlah gereja yang dititipkan di Indonesia. GKI bukanlah gereja yang nepeng hidup di Indonesia. Tetapi GKI adalah gereja yang tersemai dengan jiwa raga Indonesia. GKI adalah bagian yang tidak bisa terlepas dari situasi dan kondisi yang ada di Indonesia. Maka jayanya Indonesia adalah jayanya GKI. Tetapi prihatinnya Indonesia itu pun menjadi keprihatinan GKI. Maka kita harus sadar, untuk bisa mewujudkan kasih dan karya itu, kita harus melihat terlebih dahulu. Melihat apa? Melihat tantangan-tantangan yang ada di sekitar kita. Tantangan itu adalah, yang pertama, tantangan perkembangan teknologi informasi yang begitu cepat dan pesat. Membuat gereja tidak ada lagi sekat satu dengan yang lain.
membuat sekat-sekat antar gereja itu sudah menjadi runtuh. Berarti kita dipersatukan dalam sebuah semangat kebersamaan yang sangat terbuka, yang sangat inklusif. Tetapi sekaligus kita menemukan sebuah tantangan. Begitu cepatnya berita dan informasi itu tersebar, tidak jarang banyak orang yang lupa menyaringnya dan begitu saja men-sharingkannya. Entah itu hoax atau tidak, entah itu ujaran kebencian atau tidak. Pokoknya dengan begitu mudah kehidupan dunia digital ini menjadi pertaruhan yang luar biasa. Itu menjadi tantangan bagi kita. Karena banyak orang yang masih senang merawat hoax itu, merawat ujaran kebencian itu, dan mereka mau hidup di dalamnya. Persekutuan kita adalah persekutuan yang diperhadapkan dengan sebuah tantangan seperti itu. Siapkah kita? Atau yang kedua, ketika kita harus berbicara tentang radikalisme kehidupan beragama, ketika banyak orang yang kemudian menggunakan agama hanya sekedar alat untuk mencapai kekuasaan, ketika orang menjadikan agama hanya sekedar sebagai alat untuk memuaskan keinginan semata-mata, bahkan menjadikan agama untuk merasa sah-sah saja, melakukan tindak kekerasan, menyalah-nyalahkan orang lain. Kita hidup di tengah-tengah situasi yang demikian. Apakah kita siap bersekutu menghadapi tantangan itu? Kita hidup di tengah-tengah bangsa yang masih mengalami sakit parah oleh karena korupsi yang begitu berjemaah. Apa-apa semuanya sudah dianggap lumrah saja. Korupsi itu kan satu kejahatan yang luar biasa, tapi nyatanya masih sangat dekat terjadi di sekitar kita. Itu situasi dan tantangan yang ada. Dan yang terakhir tentu adalah situasi tentang penyelamatan lingkungan atau penyelamatan alam. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, kita berhadapan dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi. Kita berhadapan dengan masih tumbuh suburnya radikalisme hidup beragama. Kita hidup di tengah-tengah situasi masih maraknya kejahatan korupsi ataupun juga kejahatan kerusakan alam. Nah, dunia sedang membutuhkan peran kita. Maka mari kita siapkan. Bukan hanya sekedar berbicara tentang kasih, bukan hanya berkonsep lagi tentang kasih, tetapi kita berkarya nyata. Apalagi ketika kita berhadapan dengan pandemi COVID-19 ini. Orang menggambarkan situasi yang terjadi itu adalah ibarat sebuah perahu yang sedang berlayar. Kita berada dalam lautan yang sama, kita berhadapan dengan badai yang sama, tetapi kita naik perahu yang berbeda. Kita punya perahu yang berlainan. Nah, di dalam situasi seperti itu, mau tidak mau kita harus jujur dan terbuka. Banyak orang yang mampu bertahan. Bahkan mereka mampu mengarungi badai itu dengan baik. Bahkan mereka mampu bertahan hidup, bahkan mengembangkan hidupnya dengan baik. Tetapi juga banyak orang yang harus terseok-seok menjaga perahunya. Banyak orang yang harus mati-matian mempertahankan perahunya untuk bisa bertahan. Dalam situasi ini kita lihat sebuah realitas. Ada yang tetap perkasa bahkan mampu berjaya, tetapi juga ada yang terlunta-lunta dan mati sengsara. Nah, dalam situasi ini, mari kita mewujud nyatakan persekutuan kita di dalam karya nyata untuk saling berbagi, saling peduli. Kita bersyukur ketiga sinode, begitu ada musibah kita langsung tanggap, kesana, semuanya dibagi. Kita bersyukur ketiga sinode sama-sama mengelola sekolah, dan di dalam derap bersama kita bisa saling topang-menopang. Kita bersyukur ketiga sinode ini juga boleh mengelola bersama dengan lingkup-lingkup yang lain, jemaat atau klasis, mengelola pelayanan melalui dunia kesehatan, lewat poliklinik, lewat rumah sakit. Mari kita mewujud nyatakan terus karya-karya yang ada itu, supaya persekutuan kita dengan Tuhan itu juga menjadi sebuah persekutuan yang nyata dengan sesama kita, lewat kehidupan bergereja yang mencerminkan cinta kasih dan karya-karya yang menyentuh. Jangan sampai sebagai gereja kita hanya terdampak, bahkan kita tercampak oleh perubahan zaman yang ada, oleh derita dan penderitaan yang ada. Tetapi biarlah kita menjadi gereja yang mampu menghasilkan dampak yang baik, tetap berderap bersama di dalam persekutuan kasih dan karya.
Tuhan memberkati. Saat hening bagi kita. I can see your eyes, oh Lord. When I look into your eyes, I truly trust your heart, for your heart never lies, for your heart never lies. When I see your face, I can see your eyes, oh Lord. When I look into your eyes, I truly trust your heart, for your heart never lies, for your heart never lies. Oh Lord, let your will be done. Oh Lord, let your will be done. Oh Lord, let your will be done, not my will be done, not my will be done. I love to come into your presence and see you face to face. I love to worship you. I want to bow before your presence, and I will dwell in you. I wanna know you more. Oh Lord, let your will be done, not my will be done. Oh Lord, let your will be done. Oh Lord, let your will be done. Let your will be done, not my will be done. Let your will be done, not my will be Saatnya untuk kita bersama-sama bersatu hati, kita akan menaikkan syafaat kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, tapi juga senantiasa memerintah di dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur ya Bapa boleh mendengar dan merenungkan sabdamu. Seberapa yang bisa kami terima, biarlah itu yang boleh terus kami gumulkan, kami hidupi di dalam hari-hari ke depan kami.
Pada saat ini kami mengingat rekan-rekan kami yang sakit dan lemah tubuh, mereka yang dirawat di rumah sakit maupun menjalani isolasi secara mandiri. Tuhan tetap memegang kendali atas kehidupan mereka. Tuhan tetap berkuasa untuk menguatkan, menopang, bahkan memulihkan mereka. Terlebih anggota keluarga yang merawat dan mendampingi. Tuhan berikan hikmat dan cinta kasih Tuhan, sehingga pelayanannya boleh semakin sempurna. Pada saat ini ya Bapa, kami juga berdoa untuk seluruh aktivitas gerejawi kami yang dilaksanakan secara online dalam beragam bentuknya. Bila melalui kegiatan-kegiatan yang ada, hamba-hambamu yang terlibat di dalam pelayanan, semuanya boleh melayani sebagaimana yang Tuhan teladankan. Setiap sarana dan prasarana yang digunakan semuanya boleh menunjang, sehingga seluruh aktivitas gereja dapat berjalan dengan baik. Sehingga fungsi dan panggilan kami sebagai gereja Tuhan tetap akan mewujud dalam segala situasi yang terus berubah, bahkan berubah dengan begitu cepat. Dalam rangka peringatan hari ulang tahun yang ke-33 untuk penyatuan GKI, mampukan kami untuk terus bergerak menikmati sebuah persekutuan dalam karya kasih. Kami percaya dengan pertolongan Tuhan, kami akan terus bergerak bersama. Kami akan terus menjadi kepanjangan tangan Tuhan, mewujud menyatakan damai sejahtera di bumi Indonesia tercinta ini. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Inilah segala seru dan syafaat kami, yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Umat Tuhan, firman Tuhan mengingatkan kita untuk selalu bersyukur kepada Tuhan di setiap waktu, dalam segala kondisi dan situasi, karena kebaikan Tuhan kepada kita juga terus Ia berikan dalam setiap keadaan. Pemazmur dalam Mazmur 107 ayat 1 berseru, "Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya." Marilah kita ungkapkan syukur kita dalam persembahan syukur. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Berlimpah kasih Yesus di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah kasih Yesus di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Jemaat yang terkasih, mari kita bawa persembahan kita di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih Tuhan, berkat Tuhan atas kehidupan kami. Saat ini dalam kerendahan hati kami datang kepadamu Bapa untuk membawa persembahan. Kami tahu persembahan ini adalah berkat Tuhan yang selama ini kami terima Tuhan. Ajar kami Bapa untuk mempersembahkan hidup kami menjadi persembahan yang
harum yang layak di hadapan Tuhan. Ajarkan kami juga Bapa untuk menjadi saluran berkat dimanapun kami melayani Engkau. Inilah doa kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, marilah kita jalani hidup kita ke depan sebagai warga Gereja Kristen Indonesia dengan mewujudkan Konfesi GKI 2014 dalam kehidupan sehari-hari. Marilah kita nyatakan tekad kita itu dengan bersama-sama mengucapkan Konfesi GKI demikian. Dalam persekutuan kasih yang akrab, serta anugerah penciptaan, pemeliharaan, penyelamatan dan pembaruan oleh Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kami sebagai Gereja Kristen Indonesia hidup dan berkarya di tengah kekayaan dan kepelbagaian warisan sejarah, budaya, dan lingkungan alam Indonesia. Kami percaya kepada Allah yang dipanggil Bapa oleh Yesus Kristus, yang di dalam kasih dan kuasa-Nya menciptakan semesta alam, yang memelihara dan mengelola dengan baik lingkungan alam seperti pemilik taman, yang merawat dan menjaga anak-anaknya seperti ibu atau bapa, yang mengundang dan memanggil kami untuk berperan serta dalam pekerjaan-pekerjaannya yang baik. Kami percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang dikandung oleh Roh Kudus dan dilahirkan dari rahim perawan Maria, yang diutus untuk menegakkan kerajaan Allah bagi seluruh ciptaan, yang mengampuni orang berdosa serta memanggilnya bertobat, mengasihi semua orang tanpa diskriminasi, menegakkan keadilan dan perdamaian tanpa kekerasan, memberkati setiap pribadi, keluarga, dan anak-anak, memberdayakan orang miskin, memulihkan orang sakit, membebaskan orang tertindas, menjadi sahabat bagi orang yang diasingkan, yang menyelamatkan dunia dengan menempuh jalan penderitaan hingga mati di kayu salib. Dan pada hari yang ketiga dibangkitkan dari kematian, agar kami bebas dari kuasa dosa dan maut. Menyatakan kasih yang melenyapkan ketakutan dan melampaui kejahatan, serta beroleh kebangkitan dan hidup yang abadi, yang naik ke surga, agar kami memberitakan Injil-Nya kepada segala makhluk, yang akan datang kembali untuk menghakimi dan membarui segala sesuatu, agar kami mampu merayakan kehidupan dan menyambut kematian di dunia ini dalam iman, pengharapan, dan kasih. Kami percaya kepada Roh Kudus, sumber kehidupan yang menolong kami untuk percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan untuk menghidupi firman Allah, sumber karunia yang menghimpun kami sebagai satu gereja yang kudus dan am dan rasuli, sumber kekuatan yang melibatkan kami dalam misi kerajaan Allah. Kemuliaan bagi Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus yang tidak pernah memisahkan kami sekarang dan selama-lamanya.
Marilah berderap satu dalam menjalin persekutuan di Gereja Kristen Indonesia. Kiranya kasih Allah mempersatukan kita. Marilah berderap satu dalam mengasihi Allah dan sesama. Kiranya anugerah Yesus Kristus mengobarkan kasih di hati kita. Marilah berderap satu dalam berkarya bagi dunia. Kiranya penyertaan Roh Kudus memberanikan kita berkarya. Terimalah berkat-Nya. Allah damai sejahtera, kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya.